Merdeka untuk berbeda. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu, berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Namun, janganlah mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk hidup dalam dosa. Melainkan, layanilah seorang akan yang lain dengan kasih. Sebab, seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Namun, jikalau kamu saling menggigit dan saling menelan, awaslah, supaya jangan kamu saling membinasakan. Maksudku, hiduplah oleh roh, dan kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging, karena keduanya bertentangan, sehingga kamu tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Namun, jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, kemarahan, kepentingan diri sendiri, percecokan, perpecahan, kedengkian, bermabuk-mabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kulakukan dahulu, bahwa siapa saja yang melakukan hal-hal yang demikian tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Namun, buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Mereka yang menjadi milik Kristus Yesus telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Saudara-saudara yang terkasih, dalam bacaan Galatia 5 ayat 1 dan ayat 13-25, Paulus berbicara tentang kemerdekaan yang kita terima di dalam Kristus. Ia membuka perikop ini dengan pernyataan yang tajam dan kuat. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Namun kemerdekaan ini bukanlah kebebasan untuk hidup semaunya, melainkan kebebasan yang memampukan kita untuk hidup dalam roh, bukan dalam daging, untuk melayani dengan kasih, bukan memperbudak sesama dengan kepentingan diri sendiri. Sebagai murid Kristus, kita dipanggil untuk hidup berbeda di tengah dunia ini. Bukan berbeda agar tampak menonjol, apalagi merasa lebih benar, tetapi berbeda karena kita hidup dari nilai dan dasar yang lain. Di tengah dunia yang sering mengedepankan ambisi pribadi, kita dipanggil untuk hidup dengan kerendahan hati. Di tengah budaya balas dendam dan penghakiman, kita dipanggil untuk hidup dengan belas kasihan dan pengampunan. Di tengah dorongan untuk menumpuk kenyamanan, kita dipanggil untuk hidup dengan keberanian di tengah ketidakpastian. Perbedaan ini bisa menimbulkan kegelisahan. Tidak mudah untuk tampil berbeda ketika mayoritas berjalan ke arah yang lain. Tidak mudah untuk memilih kesetiaan ketika yang instan dan mudah lebih disukai. Namun, Roh Allah tidak menuntun kita kepada rasa takut, tetapi kepada keberanian untuk menghidupi kasih. Roh itu adalah roh yang memerdekakan. Merdeka bukan karena bebas dari beban, tetapi karena di dalam Kristus kita tidak lagi dikendalikan oleh dosa, oleh nafsu, oleh budaya saling menjatuhkan. Kita sekarang dimerdekakan untuk mengasihi, untuk memperjuangkan damai, untuk menyatakan sukacita dan kebaikan Allah di dunia. Hidup dalam roh bukanlah hidup yang nyaman, tetapi hidup yang berbuah. Paulus menyebut buah roh itu kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Inilah tanda dari orang yang sungguh-sungguh telah dimerdekakan. Ia tidak sekedar menolak yang jahat, tetapi membiarkan hidupnya menjadi cermin dari karya Roh Kudus. Maka,
Marilah kita memperjuangkan kebebasan yang sejati ini, kebebasan untuk berbeda, karena kasih Kristus telah memerdekakan kita. Mari kita menjadi murid-murid yang tidak hanya taat dalam kesunyian hati, tetapi juga menghadirkan terang di tengah dunia yang gelap. Diskusikan. 1. Dalam bagian hidup mana Anda paling merasa dipanggil untuk berbeda dari arus dunia? Apa tantangannya? 2. Apa artinya bagi Anda bahwa Roh Kudus memerdekakan Anda untuk mengasihi dan bukan untuk mengikuti hawa nafsu? 3. Buah roh manakah yang ingin Anda latih dan tumbuhkan lebih dalam minggu ini sebagai wujud kemerdekaan Anda dalam Kristus?